Apakah Tapera tabungan perumahan rakyat akan bernasib sama dengan Meikarta? Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pemerintah mengutip biaya sebesar 2,5 sampai dengan 3% dari seluruh pegawai yang ada di Indonesia. Tidak dari PNS, swasta pun juga demikian, bahkan mereka yang berusaha secara mandiri. Dari situ kita melihat bagaimana kemudian muncul sebuah persoalan yang akhirnya timbul, di mana pemerintah tidak memiliki jawaban yang selaras, yang harmonis, ketika ada halayak yang kemudian bertanya-tanya terkait dengan grand design dari program Tapera ini. Tapi manfaatnya Pak bagi pekerja swasta itu apa Pak? Kalau diwajibkan Pak nih, misalnya diwajibkan itu apa ya Pak ya, kayak kalau yang udah punya rumah atau yang udah ngajuin KPR itu gimana Pak nasibnya Pak? Apakah atau gimana Pak? Bakal dipotong juga atau gimana? Nah itu saya nggak financing gitu. Nanti saya tanya Pak BP Tapera dulu. Ya. Pak yang Kita tahu bagaimana kemudian dulu Meikarta itu mampu memberikan iklan yang magis kepada publik kebanyakan, memberikan harapan seolah-olah menjadi rumah dan kota masa depan. Tetapi akhirnya justru berujung pada skandal tindak pidana korupsi yang melibatkan swasta dan juga kepala daerah. Dan akhirnya kemudian kita tahu bagaimana nasib dari aset Meikarta seperti kota mati. Nah, apakah kemudian ini akan bernasib hal yang sama? Oleh karena itu kita harus melihat bagaimana negara lain mencoba membangun grand design mereka dalam menciptakan rumah bagi warga negaranya. Mereka mempersiapkan lahan, membebaskan lahan, mempersiapkan bangunannya yang kemudian punya konektivitas antara tempat tinggal dengan tempat di mana warga negaranya bekerja. Oleh karena itu, dengan cara demikian, itu akan mereduksi begitu banyak biaya bagi para pekerja di negara mereka. Tapi apa yang kemudian kita lihat dari Tapera ini? Pemerintah hanya sibuk membicarakan soal tabungan yang kemudian dia katakan bahwa meskipun ada orang yang sudah memiliki rumah, itu tetap mengikuti program Tapera. Mereka diminta untuk ikut berkontribusi mendanai pembelian rumah bagi orang-orang yang belum memiliki rumah. Karena berdasarkan statement yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini bukan saja tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Sebagaimana kemudian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perumahan. Nah, kalau ini kemudian terjadi, lalu bagaimana orang-orang yang telah memiliki rumah? Apakah Tapera kemudian nihil fungsi? Pemerintah kembali menjawab bahwa bisa jadi dana itu digunakan untuk melakukan renovasi rumah. Tapi persoalannya, kalau kemudian akhirnya pemilik dana meninggal dunia, lantas kemana dana itu nanti akan digunakan? Tabungan itu bisa dicairkan meskipun tidak digunakan untuk membangun bangunan fisik. Dan hal ini kemudian bisa memiliki relasi yang kuat terhadap kasus yang beredar 2-3 tahun terakhir, yaitu skandal sektor asuransi. Kita tahu kasus Jiwasraya, Indosuria, Wana Arta, Bakri Life, Kresna Life. Ini kasus-kasus yang kemudian menimbulkan kerugian ratusan triliun rupiah. Saya menyaksikan betul bagaimana ada sepasang suami istri duduk di depan saya di satu ruang pengadilan, di mana di usia senjanya dia tidak bisa berobat ke rumah sakit, tidak punya pendapatan, dan satu-satunya keuangan yang dia miliki adalah uang yang disimpan dalam polis asuransi. Dan kita tahu bahwa perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan dananya kembali itu nihil. Mereka hanya bisa menyaksikan proses peradilan yang panjang tanpa kemudian mendapatkan kabar kemana uangnya bisa kembali dirasakan. Kasus semacam ini begitu banyak. Dan apakah kita ingin menyaksikan ini kembali terjadi pada program Tapera?
di mana semua sedang menghadapi situasi ekonomi global yang begitu menyulitkan. Dan masing-masing dari kita itu berusaha untuk bagaimana menjaga keseimbangan ekonomi agar tetap bisa bertahan hidup ke depan. Dan kalau kemudian kita saksikan bagaimana banalnya negara dalam membangun grand design, negara tidak memikirkan tentang apakah misalnya pekerja Jakarta itu akan mendapatkan rumah di Jakarta. Yang kemudian kalau kita tahu, jangankan rumah, tanah di Jakarta yang tidak terlalu luas saja sudah bernilai miliaran rupiah. Kalaupun misalnya harus digeser ke kota penyangga seperti Bekasi dan Tangerang, atau mungkin Depok, punya harga yang kurang lebih sama. Dan kalau itu terjadi, lantas di titik mana kemudian rumah itu akan dibangun? Kalau mereka bekerja di kota-kota besar seperti Jakarta misalnya. Makanya ada anekdot bahwa di usia generasi kita sekarang ini jangan bermimpi lah punya rumah di Jakarta. Karena itu mimpi yang terlalu jauh di atas awang-awang. Nah, ini yang kemudian tidak dijelaskan dengan gamblang oleh pemerintah. Bagaimana kemudian bisa menyelesaikan persoalan menjangkau membeli rumah pada tempat di mana ia dekat dengan tempat ia bekerja. Konektivitas itu tidak sampai. Nah, oleh karena itu, kekhawatiran kita terhadap grand design dan gambaran pemerintah yang belum utuh ini, itu memberikan kekhawatiran kita dan kecurigaan kita. Jangan-jangan ujung-ujungnya dana ratusan triliun ini akan jatuh pada skandal korupsi yang sama. Dan kita akan terus berjuang di ruang-ruang pengadilan, tetapi tidak mendapatkan hak kita sebagaimana yang sudah kita titipkan, kita tabungkan kepada negara. Dan oleh karena itu, kita mencoba mengantisipasi jangan sampai Tapera bernasib sama seperti Meikarta.